Bisa di layar ini, Pak. Bisa laptop. Hidang pada ayat mah. Ya, kapan sudah diupload, Pak? Ya, nanti dikirim, Pak. Ya, silakan Ibu Ani presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar? Baik, Bu. Selamat berjumpa lagi ya. Kita akan membahas pelajaran akidah akhlak yang temanya yaitu iman kepada kitab Allah. Sebelum itu pelajaran apa ya yang kita telah bahas? Materi apa coba? Apa yang masih ingat? Rukun Islam, Bu. Oh, rukun Islam ya. Rukun Islam itu ada 5 ya, Pak? Ya, Bu, ada 5. Ya, bagus. Rukun iman itu yang pertama apa? Ada yang ingat? Ya, bagus. Ripong, pintar. Keduanya, Pak Sarta. Ya, Bu. Ya, pintar. Rukun Islam ada 6, Bu. Ya. Rukun Islam ada 6. Yang kelima naik berangkat ke haji, yang keenamnya balik lagi. Ada saja ini. Iya benar. Ya, saya anak-anak Ibu udah pada pintar. Oh iya, Ibu belum mengucapkan berdoa ya. Mari kita berdoa dulu ya sebelumnya. Mari kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabijidni ilham. Warzuqni birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, semuanya hadir, ada yang nggak hadir? Ada Ibu Ida. Ada Pak Dudut ngumpet, Pak. Bu. Oh iya, 3 orang ya. Ya. Ani tidak hadir, Ani. Oh, Ani lagi sakit ya. Tadi ngomong ke Ibu. Ahmad hadir, Bu. Ahmad tidak hadir. Ibu menyampaikan ini dengan tujuan kalian bisa menghayati dan mengimani kecintaan kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya sebelum Al-Quran. Ada yang tahu nggak? Ada kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul kita itu ada berapa? Ya, Bu. Ada 4. Ya, pintar. Coba sebutkan. 1 kitab Al-Quran. Ya. 1 kitab Torah. Ya, bisa ya ke Al-Quran. Bisa terus. Pak Dedi yang keduanya dong bantuin. Harus ngurut, Bu, dari masanya dulu, zaman terdahulunya siang mana itu. 1 kitab Jabur ya. Toret dulu kali ya, Bu. Injil. 3 kitab Toret. 4 kitab Al-Quran, Bu. Ya, bolehlah. Coba Al-Quran, kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Kalau jawab ini Taurat? Nabi Musa. Terus Jabur Kepada Nabi Daud, Bu. Nabi Daud. Dan terakhir adalah Al-Quran. Nabi Muhammad Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarahnya kita bahas aja ke Al-Quran ya. Iya, Bu. Fungsi Al-Quran itu apa coba buat kita kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Bagus, matiin mikrofonnya. Ya, apa Bu? Buat dibaca. Oh iya, bagus. Cara mengimaninya coba apa saja? 1, membacanya, menghafalnya, dan mengamalkannya. Itu yang utama, mengamalkannya. Bukan hanya tiap hari dibaca, isinya dibaca, tapi nggak pernah diamalkan. Karena Al-Quran itu isinya adalah apa saja? Ibadah, muamalah, lagi Kare.
Tareh, Bu. Ya. Sejarah. Ilmu, ya. Dan apalagi? Coba. Banyak ya fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran, fungsinya juga banyak. Fungsi Al-Quran itu satu apa? Jadi pedoman Bu buat hidup kita. Sebagai pedoman hidup, ya. Kedua apa? Petunjuk. Apa? Ada yang tahu? Pengerti. Ya. Terus apa lagi? Sebagai cahaya dalam kehidupan sama dengan petunjuk, ya. Terus penjelas, ya, Al-Quran itu. Apa itu? Kenapa Al-Quran disebutkan kitab? Ada yang tahu? Abu nggak kedengaran. Kenapa Al-Quran disebutkan sebagai kitab yang paling sempurna? Saya Bu tahu. Karena kitab Al-Quran itu sebagai penyempurna dari semua agama Bu. Iya. Selain Al-Quran, Allah itu sebelumnya ya yang kan oleh Ibu Nur Hayati. Tapi Al-Quran sebagai semua isi kitab yang ketiga itu, yang kitab dari Injil, Taurat, Zabur itu ada dalam Al-Quran. Gunakan kitab Injil, Taurat dan Zabur zaman sekarang ada. Ada, cuma dimusnahkan. Tapi zaman sekarang ini banyak rekayasa. Tetapi Al-Quran itu sebagai mukjizat tidak bisa direkayasa. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai ke umat zaman sekarang. Tidak bisa direkayasa, makanya ada yang menistakan kitab. Jangan aja, karena Al-Quran itu adalah kitab. Ya. Terus kita akan jaga, karena kita kalamullah, firman-firman Allah, ya, sampai akhir hayat tidak bisa dihilangkan sebenarnya isinya dari biasa. Istimewaan ada Al-Quran. Nah, setelah ini Ibu akan ini ya untuk membahas permasalahan kita. Nah, itu ada pertanyaan ini. Coba apa perbedaan antara dahulu turunkan dan sekarang, perbedaannya. Nah, ini adalah masalah besar. Nah, sudah dan ini dan orang kita dibagi ya, 2 kelompok atau 3 kelompok. Kelompoknya kedengaran, Kurang jelas Bu. Kedengaran nggak? Kurang jelas? Ya. Kita bagi ya kelompok kertasnya apa ya, kertasnya ini. Halo? Nah, itu bahasa Ya, Bapak. kelompok satu tanya ya apa Kanggo? tafsir yang dahulu Oh. turunkan dalam Oh. Al-Quran dan sekarang Oh. namanya. Oh, mohon turun, Pak. Ya, jelas nak? Oh, kayak benar. Ya. Ya. Kelompok 2
isi Al-Quran. Dan kelompok 3, sebutkan isi Al-Quran. Setelah itu kita presentasikan siapa yang sudah, silakan presentasikan perwakilan kelompoknya untuk di depan kelas. Sudah selesai? Kita bahas bersama ya anak-anak. Ya, Bu. Coba menurut kelompok 1, apa itu perbedaannya antara kitab Injil yang dulu dengan sekarang? Bagaimana menurut kalian? Pandangan manusia zaman sekarang. Coba. Acungkan tangannya kelompok 1. Sudah? Ya bagus. Pak Dedi, kelompok 1, Pak Dedi. Pak Dedi. Tuh. Jawab coba Pak Dedi. Apa Bu? Ya, Pak Dedi. Injil yang sekarang itu sudah banyak perubahan Bu. Lempar ke kelompok lain. Ya itu Dibuka moodnya Pak Dedi. ya Injil yang sekarang sudah ada perubahan-perubahan yang Pak dibuat. Dedi. Bu. Kalau yang pertama kan Moodnya dibuka. Injil perjanjian. Oh ininya. Perbedaan kita jawab aja Lupa. pertama ya. Lupa. Dilanjut saja Bu, udah tadi dijawab. Ya, bagus. Kelompok 2. Apa jawabannya kelompok 2? Fungsi Al-Quran. Sebagai petunjuk. Ya, bagus. Kelompok 3. Apa isi dalam Al-Quran? Sebutkan. Risalah untuk umat Islam. Ya, bagus. Pintar-pintar ya. Ya, alhamdulillah. Nah, Ibu akan sebutkan nilai kalian selama diskusi. Ibu amati ternyata kalian itu kekompakannya bagus ya. Terus menjawab pertanyaannya nilainya 9-10 semua. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Sebagai ini nah, kita jelaskan lagi ya. Ternyata tadi ada masalah kitab-kitab yang dahulu tidak berlaku lagi itu ya, karena disebutkan oleh Al-Quran. Jadi kita nggak usah lagi, kita cari yuk kitab Injil, kita cari yuk Taurat, nggak usah, kita Al-Quran saja. Mana ya Al-Quran ya seperti ini, seperti ya Al-Qurannya kita baca, setelah isinya, dan yang penting kita bisa mengamalkan karena di sini ada semua ilmu-ilmu dalam Al-Quran tentang ilmu ibadah, muamalah, syariat, dan untuk kehidupan semuanya pedoman manusia di sini. Semuanya kita harus beriman kepada kitab ini Al-Quran. Meskipun orang Islam diwajibkan sebenarnya, cuman merekanya belum mengerti ya. Apalagi kita orang Islam harus mengimaninya seutuhnya, bukan hanya baca tapi mengamalkan. Kalian sholat itu kan dari Al-Quran petunjuknya. Tuh, kalian puasa, semuanya dalam ilmu di sini ada tentang dunia dan akhirat ada ya. Nah, setelah itu coba pernah mengamalkan Al-Quran? Contohnya apa? Kebiasaan itu sebelum belajar kalian dulu ke masjid bring gitu ya semuanya sampai dari jam 7 sampai jam 8 itu adalah pengamalannya, kalian menghayatinya benar-benar. Itu adalah sebagai pedoman. Apa pengertian dari iman kepada kitab? Ada yang tahu? Beriman kepada kitab itu yaitu meyakini penuh hati bahwa kitab itu adalah turunnya dari Allah, ya. Percaya bahwa
dan yang lainnya adalah kitab-kitab yang harus diimani. Nah, kalian sebelum Al-Quran itu ada kitab lain itu kita beriman, ya. Cuma kita mengimaninya sebatas ada, ya. Jangan diamalkan. Cari-cari amal dari kitab misalnya yang lain udah ada dalam Al-Quran, ya. Itu. Jadi penyempurna adalah Al-Quran. Istimewa yaitu sudah disebutkan tadi. Tidak bisa rekayasa Al-Quran itu. Setelah itu ibu juga ada R ya buat sebentar ibu cari dulu. Oh iya, kita hikmahnya diturunkan Al-Quran ya tadi ya, sebagai pedoman hidup ya, buat sebagai cahaya kehidupan yang tadinya gelap menjadi terang. Zaman dahulu, zaman jahiliyah di Arab Saudi, sebelum kultur Al-Quran itu turun, mereka itu hidupnya dalam kegelapan, ya, kemaksiatan, karena tidak tahu. Setelah Al-Quran datang, nuju meeting abina kumaha? Sampaikan kepada kita, kepada umatnya yang di Mekah. Nah, mereka menjadi punya akhlak. Ya. Al-Quran itu sejarahnya ada periode, itu pra sejarah dan pra hijrah dan hijriah. Pra hijriah itu turunnya di Mekah, makanya disebut periode Makkiyah. Mohon ke abi ini pungangga itu dah jeung abi kamarika itu ge. Kedua di Madinah. Udah hijrah ya. Mohon. Apa Makkiyah? Mohon kan. Turunnya di Makkah itu surat ya ayatnya. Kalau Madinah, di Madinah turunnya surat-suratnya panjang-panjang ya. Mohon. Ya. Waalaikumsalam. Terus ini ada yang kayaknya ngantuk ya. Coba kita lihat dulu ah. 2 menit lagi, Bu. 2 menit lagi. Semangat. Nah, sekian karena kalian udah melakukan diskusi, Ibu kasih refleksi. Al-Quran itu dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terus untuk meski digunakan berbagai negara dunia, Al-Quran tetap berbahasa Arab ya, dan tidak perubahan sedikit pun meskipun hanya 1 huruf ya. Dipahami dengan ketat oleh lembaga khusus. Terus banyaknya penghafal Al-Quran mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, PR-nya buat kalian itu Al-Quran selain kitab suci juga sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebutkan mukjizat? Ya, terus Al-Quran mengandung berbagai macam ilmu pengetahuan secara lengkap. Kenapa ya kalian coba kalian untuk menjawab yang 2 soal itu. Sekian saja dari Ibu ya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat. Jika ada yang salah itu dari Ibu pribadi. Kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelumnya mari kita ucapkan doa untuk selesai penyelesaian materi ini. Mari kita bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum. Oh iya, sebelumnya kita untuk
membahas PR ini ya.